sebelum memasuki pelajaran sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas silakan dipimpin doanya. Baik, sekarang ibu absen. Aldiansah, Indah Triwahyuni, Alfido Ramadhani, Alfi Pangestu, Restu Alia Izmanto, Sylvia Julianti, Ayu Wahyuni. Oke, baiklah, sudah hadir semua anak-anak. Sebelum memasuki materi, ibu ingin bertanya, hari ini kita akan belajar apa anak-anak? Baiklah anak-anak, sebelum memasuki materi, ibu ingin bertanya, siapa yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab 2. Lahirnya agama Buddha ke Indonesia, perkembangan agama Buddha di Indonesia. Agama Buddha dibawa oleh Siddhartha Gautama pada tahun 563 sampai 486 sebelum Masehi. Siddhartha Gautama ini merupakan seorang putra dari Raja Sidodana dari kerajaan Kosala di Kapilawaslu. Selanjutnya yaitu yang kedua, teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Apakah anak-anak tahu teori apa saja yang masuk teori Hindu Buddha yang masuk di Indonesia? Apakah ada yang tahu? Ayo anak-anak, apakah ada yang tahu teori apa saja yang masuk teori Hindu Buddha apa saja yang masuk di Indonesia? Ya, benar sekali. Yang pertama ada teori Brahmana, yang kedua ada teori Ksatria, yang ketiga ada teori Waisa, yang keempat ada teori Sudra, yang kelima yaitu teori arus balik. Ibu akan jelaskan. Yang pertama, teori Brahmana. Teori ini menyatakan bahwa kebudayaan Hindu dibawa oleh para kaum Brahmana. Maksudnya di sini adalah para Brahmana mendapatkan undangan dari penguasa yang ada di Nusantara untuk mengajari para raja, mengajarkan agama kepada para raja dan untuk memimpin kegiatan upacara-upacara keagamaan. Dan juga dalam teori Brahmana ini pendapat itu disampaikan oleh J.C. Van Leeuwen. Nah, J.C. Van Leeuwen ini juga mengatakan bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana, karena hanya kaum Brahmana lah yang mengajarkan atau mempelajari kitab suci Weda. Di Nusantara juga sisa-sisa peninggalan dari kerajaan Hindu Buddha itu banyak menggunakan tulisan Sanskerta atau Pallawa. Sedangkan tulisan Sanskerta dan Pallawa itu hanya kaum Brahmana yang mengetahui dan mengerti arti dari tulisan tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua, teori Ksatria. Teori ini mengatakan bahwa kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para kaum Ksatria atau kaum prajurit. Teori ini tokoh yang mengemukakan
teori ini yaitu VDK Bose. Teori kesatria ini juga zaman dulu di India sering terjadi peperangan. Jika mereka kalah perang akan meninggalkan India. Dari situlah para prajurit yang kalah pergi ke wilayah Nusantara. Para prajurit inilah yang akan menyebarkan agama Hindu di Nusantara. Yang ketiga yaitu teori Waisa. Teori Waisa ini mengatakan bahwa agama Hindu yang masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang. Pedagang India yang berdagang menuju ke Indonesia dan kemudian mengajarkan agama-agama Hindu ke penduduk setempat. Proses terjadinya hubungan antara India dan Indonesia karena adanya hubungan perdagangan, sehingga orang-orang India yang datang di Indonesia sebagian besar adalah para pedagang. Perdagangan yang terjadi pada saat ini menggunakan jalur laut atau teknologi perkapalan yang masih banyak bergantung dengan angin musim. Dengan akibat hal inilah yang mengakibatkan para pedagang India itu menetap di Indonesia untuk dapat melanjutkan atau menunggu angin musim berikutnya agar bisa melakukan perjalanan ke tempat lain, sehingga dapat terjadi kemungkinan bahwa penduduk pedagang India yang menetap di Nusantara menikah dengan perempuan-perempuan pribumi. Hal ini juga dapat dijadikan para pedagang yang menikah dengan kaum wanita perempuan pribumi ini dapat menyebarkan agama Hindu dengan penduduk setempat. Yang keempat yaitu kaum Sudra. Teori ini mengatakan bahwa kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Sudra. Dalam hal ini adalah kaum terbawah. Tokoh yang menyatakan ini yaitu von van Weber. Ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang kaum yang berkasta Sudra. Alasannya karena mereka dianggap sebagai orang-orang buangan yang hanya hidup sebagai budak, sehingga mereka memilih datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mengubah kehidupannya. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu teori arus balik. Nah, teori arus balik ini di mana kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pelajar. Seperti kaum pelajar yang belajar kaum pelajar atau orang Indonesia yang belajar dan mendalami agama Hindu di India, kemudian dibawa pulang untuk mengajarkan atau menyebarkan ajaran Hindu ke penduduk setempat. Kemudian teori ini juga dikemukakan oleh VDK Bose. Ia mengemukakan peranan bangsa Indonesia sendiri dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu dilakukan oleh kaum terdidik. Akibatnya, interaksi dengan para pedagang India di Indonesia terbentuk masyarakat Hindu terdidik yang dikenal dengan Saga. Mereka mempelajari bahwa Sanskerta, kitab suci, sastra, dan budaya ditulis. Mereka kemudian memperdalam agama dan kebudayaan Hindu di India. Selanjutnya kerajaan pada masa Hindu dan Buddha. Nah, jadi kerajaan-kerajaan ini ada berbagai macam kerajaan. Yang pertama tuh kerajaan Kutai, yang kedua kerajaan Tarumanegara, yang ketiga kerajaan
Kalingga, yang keempat Kerajaan Sriwijaya, dan yang terakhir adalah Kerajaan Tarumanegara. Di Kerajaan Kutai inilah awalnya Kutai Martadipura adalah kerajaan yang bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua, berdiri sekitar abad keempat. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Peninggalan dari kerajaan Kutai ini yaitu Prasasti Yupa. Prasasti Yupa dalam upacara pengorbanan yang berasal dari abad keempat, dan ada tujuan Yupa adalah tugu baru yang berfungsi sebagai tiang untuk menambat hewan. Dari salah satu Yupa tersebut diketahui bahwa raja yang memerintah kerajaan Kutai adalah Raja Mulawarman. Mulawarman adalah anak dari Aswawarman dan cucu dari Kudungga. Nama Mulawarman dan Aswawarman sangat kental dan dengan pengaruh bahasa Sanskerta. Bila dilihat dari cara penulisannya, Kudungga adalah pembesar dari kerajaan Champa atau Kamboja yang datang ke Indonesia. Kudungga sendiri diduga belum menganut agama Buddha. Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13. Nah, yang kedua yaitu Kerajaan Sriwijaya. Dalam catatan sejarah, Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak agama Buddha. Raja yang pertama bernama Srijaya Naga. Sedangkan raja yang paling terkenal yaitu Raja Balaputradewa. Letak yang strategis di Selat Malaka, Palembang, yang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Keadaan di alam di Pulau Sumatera ini pada abad ke-7 lebih berbeda dengan keadaan Pulau Sumatera yang sekarang. Nah, Ibu mau tanya, dari kalian tahu nggak apa saja peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya ini? Sebelumnya Ibu mohon maaf karena tidak bisa menampilkan PPT karena proyektor kita sedang rusak dan proyektor di ruang guru juga sedang dipakai oleh kelas lain, maka Ibu tidak bisa menampilkan peninggalan dari kerajaan-kerajaan sebelumnya. Ada yang tahu Kerajaan Sriwijaya itu peninggalannya apa saja? Ayo silakan Indah. Nah, bagus sekali Indah, benar yang dikatakan Indah. Peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya itu ada Kedukan Bukit, Talang Tuo, Talang Batu, Kota Kapur, dan Karangrahi. Nah, oleh karena itu yang dikatakan oleh Indah, peninggalan Kerajaan Sriwijaya itu yang terdiri dari Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Laga Batu, Kota Kapur, dan Karangrahi. Nah, selanjutnya di dunia anak-anak tahu Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang sangat strategis. Di dunia perdagangan juga, Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan menguasai Selat Sunda dan Selat Malaka. Orang-orang Arab ini juga mencatat bahwa Sriwijaya memiliki aneka komoditas seperti
kapur barus, kayu garahu, cengkeh, pala, kapulaga, gading, emas, dan timah yang membuat Raja Sriwijaya sama kayanya dengan raja-raja di India. Dan juga dari kekayaan yang melimpah ini telah memungkinkan Sriwijaya membeli kesetiaan dari vassal-vassal di seluruh Asia Tenggara dengan berperan sebagai pelabuhan utama di Asia Tenggara. Dengan alasan inilah Sriwijaya harus terus menjaga mendominasi perdagangan yang ada dan selalu mengawasi jika perlu memengaruhi pelabuhan pesaing di negara-negara lainnya. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan dari Ibu. Kita hanya membahas 2 kerajaan saja. Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Anak-anak membuat terserah kalian mau buat apa, mau buat PPT atau buat video pemaparan tentang kerajaan-kerajaan yang ada di kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Ibu bagi kelompok, satu kelompok terdiri dari tiga orang. Yang pertama Kerajaan Kutai, yang kedua Kerajaan Tarumanegara, yang ketiga Kerajaan Sriwijaya, yang keempat Kerajaan Mataram kuno, yang kelima Kerajaan Kalingga. Nah, tugas itu kalian buat itu sejarahnya, raja-raja yang berkuasa sama peninggalan-peninggalannya. Nah, nanti kalau kalian buat PPT, nanti kalian presentasikan di depan. Sedangkan kalau kalian buat video, kalian nanti tampilkan video untuk minggu depan. Itu untuk tugas minggu depan ya anak-anak. Dan juga yang Ibu jelaskan tadi tolong dicatat, jangan sampai lupa. Mungkin itu saja. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada pertanyaan mengenai materi pedagang, penguasa, pujangga pada masa klasik Hindu-Buddha ini? Kalau tidak ada, baiklah Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengerjakan tugas dan tetap semangat. Jaga kesehatan anak-anak. Anak-anak, Ibu keluar dulu. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa di minggu depan.